Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak dosen pengampu, Bapak dosen saya Sifaul Amin SHMH. Izinkan saya memaparkan materi yang belum saya ikuti pada perkuliahan jenengan. Itu ada administrasi di biaya prodeo di Peradilan Agama. Pertama-tama perkenalkan, saya Mirza Gulam Farhan dari Prodi Hukum Keluarga Islam dengan NIM 33010210143 semester 7 mata kuliah kepaniteraan. Di sini saya akan menerangkan tentang materi administrasi biaya prodeo di Pengadilan Agama. Mungkin pertama-tama saya akan menyampaikan yaitu di biaya prodeo. Apa sih yang dimaksud dengan biaya prodeo tersebut? Itu seperti penjelasan umum yang dapat saya paparkan adalah masyarakat yang berhak mengajukan gugatan atau permohonan berperkara secara cuma-cuma atau prodeo. Jadi biaya perkara ini atau gugatan secara cuma-cuma. Nah, itu biasa disebut di pengadilan itu biaya prodeo. Nah, ini adalah masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis dengan melampirkan satu surat keterangan tidak mampu atau SKTM yang dikeluarkan oleh kepala desa, lurah yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara. Nah, atau juga ini biasanya surat keterangan tunjangan sosial seperti kartu keluarga miskin atau sering biasa disingkat itu KKM. Ada lagi kartu jaminan kesehatan masyarakat, yaitu yang biasa kita kenal mungkin Jamkesmas ya. Dan juga ada kartu beras miskin, raskin dan sebagainya. Nah, itu keterangan ini disclaimer dulu, pemberian izin berperkara secara prodeo ini berlaku untuk masing-masing tingkat peradilan agama secara mandiri-mandiri atau secara sendiri-sendiri dan tidak dapat diberikan untuk semua tingkat peradilan sekaligus. Jadi sendiri-sendiri tahapnya. Nah, untuk komponen biaya prodeo ini, biaya perkara prodeo ini yaitu ada beberapa yang dapat saya pahami sampai hari ini. Itu ada biaya pemanggilan para pihak, terus juga ada biaya sita jaminan, ada juga biaya materai, terus ada biaya alat tulis kantor, ada biaya saksi atau saksi ahli. Nah, ini yang biasa sering digunakan, dan juga biaya pemeriksaan setempat. Mungkin ada juga masih banyak lagi. Nah, itu biaya perkara ini prodeo dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sesuai dengan anggaran yang tersedia pada DIPA. Nah, dan ketentuan-ketentuannya tak lupa. Biaya perkara prodeo ini pada tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi dibebankan kepada DIPA di Pengadilan Agama. Nah, untuk prosedur berperkara secara prodeo di Pengadilan Agama yaitu satu, penggugat atau pemohon mengajukan permohonan berperkara secara prodeo bersamaan dengan surat gugatan atau permohonan secara tertulis atau lisan. Nah, apabila tergugat atau termohon selain dalam perkara bidang perkawinan juga mengajukan permohonan berperkara secara prodeo, maka permohonan itu disampaikan pada waktu menyampaikan jawaban atas gugatan penggugat atau permohon. Nah, ini yang sering terjadi. Majelis hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama untuk menangani perkara tersebut membuat putusan sela. Nah, putusan sela ini tentang dikabulkan menangani perkara tersebut atau tidak dikabulkannya permohonan berperkara secara prodeo setelah sebelumnya memberikan kesempatan kepada pihak lawan untuk menanggapi permohonan tersebut. Nah, hal ini permohonan ini berperkara secara prodeo tidak dikabulkan jangka waktu 14 hari dalam hal permohonan berperkara secara prodeo ini tidak dikabulkan, penggugat atau pemohon diperintahkan membayar panjar biaya perkara dalam jangka waktu 14 hari setelah dijatuhkannya putusan sela. Nah, yang jika tidak dipenuhi maka gugatan permohonan tersebut dicoret dari daftar perkara. Nah, di sini juga ada prosedur prodeo tingkat banding, tingkat kasasi dan juga peninjauan kembali. Nah, untuk mekanisme pembayaran prodeo ini biasanya
pemanggilan pertama dilakukan jurusita tanpa biaya. Nah, seperti prodeo murni lah ibaratnya. Nah, terus apabila permohonan berperkara secara prodeo dikabulkan oleh majelis hakim, ini panitia pengganti menyerahkan salinan amar putusan kepada kuasa pengguna anggaran. Nah, jadi kuasa pengguna anggaran ini untuk kemudian dibuatkan surat keputusan bahwa biaya perkara tersebut dibebankan kepada DIPA pengadilan. Nah, terus juga nanti apabila permohonan berperkara secara prodeo ditolak, maka proses berperkara dilaksanakan sebagaimana perkara biasa. Ini mekanisme pembayaran prodeo. Jadi ketika nanti di suatu proses perkara itu ditolak, langsung dilaksanakan sebagaimana perkara biasa. Kembali lagi ke setelan awal. Nah, pengawasan dan pertanggungjawaban ini itu kuasa pengguna anggaran menyimpan seluruh bukti pengeluaran anggaran sesuai ketentuan. Jadi nanti seperti ada RAB-nya. Nah, bendahara pengeluaran melakukan pembukuan setiap transaksi keuangan untuk penanganan perkara prodeo sesuai ketentuan. Nah, panitera juga melaporkan pelaksanaan perkara prodeo melalui SMS gateway. Biasanya itu SMS gateway dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan masing-masing. Mungkin kiranya itu yang dapat saya paparkan dari materi kali ini. Ada administrasi di biaya prodeo peradilan agama. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena juga masih belajar. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.